Sejarah perjalanan Islam, awal-awal perkembangan Islam itu ada seorang munafik yang meninggalkan Rasulullah ketika sangat dibutuhkan. Ya, pada saat itu ingin perang Badar, ya kan? Tapi balik haluan, namanya Abdullah bin Ubay. Nah, orang munafik itu lebih berbahaya daripada musuh yang nyata. Kenapa Ustadz? Sebab kalau ibu musuh sama saya, menampakkan diri bahwa ibu musuh sama saya, tentu saya waspada. Takut lewat depan ibu, kalau ibu saya menghindar. Kenapa? Ibu terang-terangan musuh saya. Tapi kalau orang munafik, itu bahaya Bu. Baik dia ngomong ke kita, ya Ustadz, aman Ustadz, insya Allah Ustadz. Tapi begitu kita tinggal, itu bahaya. Dan orang munafik itu banyak berkeliaran dalam dunia politik. Ya Bu, mau tahu? Caleg. Coba lihat itu caleg Bu. Kalau mau dipilih, Masya Allah. Pakai gamis kala-kala Ustadz Dasat. Pakai songko, pakai serban, pakai gamis. Keluar masuk masjid, bagi-bagi kartu nama. Pilih saya, sama-sama kita majelis taklim. Ini nomor HP-ku. Kalau ada masalahmu, telepon saya. 24 jam saya bantu kau. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ya. Iya kan? Iya. Ada caleg begitu Bu? Ada? Banyak? Kau salah, kenapa kau pilih? Maka Ibu, kalau negara kita dikelola oleh orang munafik, apakah itu desa, apakah itu kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, itu kalau dikelola oleh orang munafik, bahaya. Negara kita produsen minyak sawit. Ibu tahu enggak, negara paling banyak sawitnya di dunia, di mana? Indonesia. Tapi kita kehilangan minyak. Ibu tahu enggak? Batu bara di Indonesia banyak betul. Tapi kita tinggal terima kerusakan alamnya. Ini kenapa? Bukan salahnya ulama. Ibu mau tahu negara kita supaya bisa baik. Negara ini bisa baik kalau aturan bernegaranya baik. Dan ibu tahu siapa yang bikin aturan bernegara? Bukan ulama, bukan ustadz, bukan penceramah. Tapi siapa? Anggota DPR. Dan kalau di anggota DPR ibu salah milih, ibu hanya milih dia karena kasih duit 300.000. Ibu milih dia karena hanya dikasih jilbab seragam. Ibu milih dia hanya karena dikasih kasidahan. Maka yang menjadi pengelola negara kita adalah orang yang muka-muka munafik. Kalau mau dipilih tiba-tiba pakai jilbab. Belajar assalamualaikum dengan baik. Alhamdulillah. Nah kan? Begitu sudah terpilih, lupa dengan kita. Itu bahayanya orang munafik. Maka lebih baik dia terang-terangan jadi musuh kita daripada dia orang munafik. Lalu siapa itu orang munafik Ustaz? Ibu tahu karakter orang munafik? Nabi sudah kasih ciri-cirinya. Orang munafik itu satu, kalau dia berjanji pasti ingkar. Saya tidak akan kawin lagi. Tahu-taunya begitu dia meninggal ada perempuan datang bawa anak, saya juga istrinya. Ya. Dua, dipercaya dia khianat. Dipercaya dia khianat. Tolong urus rumah. Ternyata dijual. Tolong saya pergi umroh. Tolong tengok-tengok suami saya. Karena kita tetangga. Bukan ditengok, diambilnya. Dia khianat. Dipercaya dia khianat. Disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Disuruh ngurus hukum malah mempermainkan hukum. Itu orang khianat semua itu. Yang ketiga, ciri-ciri orang munafik adalah kalau dia bicara bohong aja di mulutnya. Semua yang dia bicara bohong. Maka ibu kalau mau pilih caleg, anggota DPR, bupati, wali kota, kepala desa, gubernur, lihat aja itu. Bagaimana tahu dia bohong atau tidak? Lihat jejak digitalnya.
Zaman saya dulu kecil susah melihat jejak digital. Kalau dia pernah ngomong di koran, hilang koran, habis, tidak bisa lagi dilihat bukti-buktinya. Sekarang kan ada jejak digital. Maka begitu mau, lihat aja. Kalau dia pernah ngomong dan ternyata apa yang dia ngomongin itu tidak betul, itu sudah munafik itu. Dan ibu tahu orang munafik, balasannya di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran, innal munafikina bidarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti di akhirat keraknya neraka ditempati. Keraknya neraka, sudah neraka keraknya pula. Tapi susahnya orang munafik, dia tidak takut soal neraka. Diceritaan neraka dia tidak percaya. Apa dia bilang? Kayak dia dari neraka aja itu. Itu bahayanya. Ibu pilih mantu, jangan orang munafik.